Belum semuanya. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa ya, pagi hari ini luar biasa. Sebab Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Biar pagi hari ini kita mau berfellowship satu dengan yang lainnya. Coba tengok kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Berikan senyuman yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Ayo, tengok kanan kiri, depan belakang, ya. Keluar dari bangku, kasih senyuman, salam. Tuhan Yesus baik, haleluya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan pagi hari ini? Puji Tuhan, semua kita merasakan kebaikan Tuhan, amin. Baik, kalau gitu kita mau sepakat pagi hari ini kita ada di tempat ini, tujuan kita cuma satu, yaitu kita mau meninggikan Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Tidak ada yang kita lihat semuanya di sini, segala pergumulan, permasalahan apapun itu. Mari kita datang, kita bawa kepada Tuhan. Mari saudara kita angkat hati kita mau berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Bapak terima kasih jika pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami rindu meninggikan dan memuliakan nama Tuhan lewat setiap doa dan pujian kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam hadirat-Mu Engkau memenuhi tempat ini Tuhan Yesus. Engkau memulihkan kami, memulihkan setiap hati kami. Memulihkan setiap kehidupan kami di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mengucap syukur dan terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam hadirat Tuhan kita mau angkat pujian ini saudara. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama aku dengan darah yang tercurah.
segenap hatiku sembah. Kau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau engkau ku sembah. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Suaramu saudara, sembah Dia. Angkat suaramu, sembah Dia. Naikkan ucapan syukurmu kepada-Nya. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikanlah nama-Mu, nama-Mu Yesus. Kau Allah yang layak kami sembah. Sebab hanya Kau yang layak untuk ditinggikan dan diagungkan, Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami
muliakan Dia. Katakan layak dipuji. Say, layak dipuji, disembah. Yes, layak kau dipuji dan ditinggikan atas gereja ini Tuhan Yesus. Murnikan dan sucikan setiap kami Tuhan. Oh, kami tinggikan Engkau itu. Lebih lagi saudara, katakan layak, layak dipuji, disembah. Kau yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar. Lebih lagi, oh katakan layak, layak. Oh kaulah yang bertata dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar. Termulia, katakan namamu, namamu besar. Termulia, namamu besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan namamu terbesar Tuhan, namamu mulia Tuhan, ditinggikan Engkau. Haleluya. Sekali lagi angkat tanganmu saudara. Layak dipuji, disembah, Kau layak. Yes God. Hallelujah. Yes God Jesus. Raja atas segala raja, namamu besar. Termulia. Yesus, berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Pujilah Kau Yesus. Haleluya. Rindu lebih lagi memuji Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Siap memuji Tuhan saudara? Sekali lagi siap memuji Tuhan saudara? Sekali lagi berikan tos kanan kiri saudara. Katakan, ayo memuji Tuhan, jangan jahil. Muliakan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Sebab Yesus telah mati dan bangkit. Artinya itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Sekali lagi yang percaya Tuhan kita hidup, katakan amin. Katakan yes. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari menyanyi bagi Tuhan saudara. Yeah. Haleluya, haleluya. Katakan anak Allah. Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya.
siapa? Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Haleluya. Sekali lagi saudara, angkat pujian ini katakan, adalah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan, Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup. Katakan, dan dendam karena Tuhan, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ada Tuhan, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, berarti sebab Yesus hidup. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sambil angkat tanganmu Tuhan. Sambil angkat tanganmu katakan, Dia penebus. Katakan saudara, Dia hidup, Dia penebus, Dia hidup. Saudara saja, lebih lagi katakan, Dia penebus, Dia penebus. Amin. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, haleluya. Sebab kita Engkau yang menjadi penolong kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, say, ku yakin. Haleluya. Dia angkat deritaku, sembuhkan, sembuhkan saat itu. Ku yakin, katakan ku yakin, oh ku yakin. Dan ku angkat panjiku, ku angkat panji. Katakan
angkat tanganmu, katakan Dia penebusku, Dia penebus. Dia hiduplah. Haleluya, haleluya. Yes. Lebih kencang lagi saudara, katakan Dia penebusku, Dia penebusku. Amin. Sebab Dia hiduplah. Dia hiduplah. Dia penebusku. Amin. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sebab Dia hidup. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dalam setiap puji-pujian kita, amin. Baik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita diberikan kesempatan untuk menabur. Mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita. Yang bertugas saya persilakan. Baik, kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami pagi hari ini. Sebentar kami akan menabur Tuhan. Kiranya Kau yang menyucikan dan menguduskan persembahan kami Tuhan, agar persembahan kami menjadi bermanfaat Tuhan bagi gereja di tempat ini, bagi pelayanan di tempat ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap jemaat ini Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya juga Engkau yang menjamah hamba-Mu Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan adalah firman yang benar, firman yang berasal dari Tuhan. Sucikan dan kuduskan hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat, katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu.
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Kami percaya Bapa, kami hidup dan kami boleh memiliki dan kami sudah memiliki hidup yang kekal. Itu semua oleh karena darah Kristus yang telah dicurahkan di atas kayu salib untuk menebus dosa dan maut yang ada di dalam tubuh kami yang berdosa. Sehingga dengan pengorbanannya itulah kami memperoleh hidup yang kekal. Bahkan nama kami sudah tertulis dalam buku Anak Domba Allah. Dan juga kami percaya Bapak, setelah Kristus mati, hari ketiga dia bangkit. Dan kebangkitan itu juga yang menjadi bukti pembenaran kami. Sehingga di dalam Kristus Engkau ya Bapa membenarkan kami. Pembenaran sepihak dari Allah Bapa. Dan kami boleh menerima itu. Ketika Allah membenarkan kami percaya. Tidak ada satu kuasa pribadi apapun di muka bumi ini yang bisa menuntut kami. Sebab Allah yang berdaulat itu, Allah serta sekalian alam yang mengatakan kami sudah benar. Terima kasih Bapak. Bahkan bukan sudah akan benar saja, tapi juga kami sudah dikuduskan dan disucikan. Dan pengudusan itu juga oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan dari pengorbanan itu jugalah melalui kebangkitannya, pengudusan itu juga berlaku dalam hidup kami. Jadi kami sebagai orang percaya, saat ini kami hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, bukan karena perbuatan kami, bukan karena jasa manusiawi kami, tapi sepenuhnya anugerah yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Dan kami saat ini datang beribadah kepada-Mu. Kami sesudah memuji dan menyembah-Mu, kami sudah mengagungkan Engkau. Dan kami percaya pujian penyembahan kami menjadi dupa harum yang dari Engkau. Dan Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Dan saatnya lah Bapa Engkau berfirman kepada kami. Pakai dan urapi hamba-Mu Bapa. Kuduskan hamba-Mu oleh darah Yesus. Sehingga hamba dilayakkan menjadi alat yang daripada Engkau. Sebab tanpa darah Yesus hamba tidak layak. Sebab hamba sadar dan hamba menyadari siapakah hamba ini. Hamba adalah orang yang berdosa, yang jijik, yang najis di hadapan Engkau, yang kotor, yang bebal. Tapi oleh karena anugerah dan darah Yesuslah hamba boleh dilayakkan. Amen. Untuk membawakan isi hatimu di tempat ini. Biar Roh Kuduslah yang memberikan pewahyuan hikmat. Apa saja yang mau dikatakan, disampaikan lewat lidah bibir hamba-Mu ini. Begitu juga Bapa berkati dan urapi semua jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Sehingga mereka juga menerima pengurapan yang sama sebagaimana menerima pengurapan daripada Engkau. Dan biarlah Roh Kudus Lo juga yang menuliskan benih firman. Dan menjadikan benih itu jatuh di tanah hati kami yang sungguh berbakar, berbuah dan bertumbuh. Terima kasih Bapak. Berfirman. Kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Kita akan baca firman Tuhan dari sebagai pembukaan dari Mazmur pasal 2 ayat yang ke-11. Bisa ditayangin? Mazmur pasal 2 ayat 19. Bisa? Mazmur pasal 2 ayat 19. Mazmur pasal 2 ayat 11, maaf. Sorry. Bisa? Oke. Di sini dikatakan beribadahlah kepada Tuhan. Tuhan di sini itu YHWH ya. Yahweh.
dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Saudara, ini terjadi setiap kita minggu beribadah. Dan bukan hanya minggu saja, ketika kita ada kul, ya, ketika kita bersaat teduh di rumah, ya, ketika dalam aktivitas kita seharian, ini tetap berlaku, saudara. Jadi yang namanya beribadah bukan hanya di gereja. Ini bentuk kebersamaan kita, ya. Tetapi ibadah yang sebenarnya adalah dalam keseharian kita. Jadi kita ibadah itu setiap hari, 1 hari 24 jam kita sebetulnya beribadah. Begitu, saudara. Nah, kata ibadah dalam Mazmur pasal 2 ayat 11 ini dalam bahasa aslinya disebut avoda. Artinya avoda. Avoda itu apa? Avoda itu adalah bicara mengenai ditujukan kepada seperti misalnya kita bekerja, kita berusaha, ya, kita menggarap perkebunan pertanian, itu disebutnya avoda. Tapi kata avoda itu juga dipakai dalam kata ibadah. Artinya apa? Artinya avoda ini juga bicara mengenai ibadah. Artinya kita dalam ibadah, dalam melayani, itu pun disebut avoda. Jadi avoda itu bisa bicara mengenai dunia usaha, dunia pekerjaan, dunia pertanian, dunia perkebunan, dan juga bicara ibadah dan melayani Tuhan. Itu avoda. Jadi maksud kata avoda dalam Mazmur ini tujuannya adalah satu saja. Tujuannya apa? Begini. Kita mau jujur sama Tuhan. Ketika kita ibadah, dalam ibadah kebersamaan kita dalam keseharian ini kan waktunya cuma paling lama 2 jam kan? Atau lebih dikit atau kurang dikit. Kalau kita bandingkan dengan dunia usaha kita, dunia pekerjaan kita, kalau kita mau jujur, lebih banyak mana durasi waktunya? Apa dunia usaha kita, dunia kerja kita, atau ketika kita beribadah? Banyak mana? Banyak kerja, banyak usaha. Lebih banyak dalam usaha dalam bekerja, betul gak? Bahkan ketika kita usaha, kita bekerja, kita fokus, sudah. Kita sungguh-sungguh supaya hasilnya memuaskan, supaya hasilnya sesuai dengan target. Setuju nggak? Dan kita fokus, serius. Nah, pertanyaan saya, seserius itu nggak kita dalam ibadah? Sebagaimana kita berbisnis, bekerja, berusaha. Ini kata yang sama, avoda. Jadi dalam perjanjian lama ditulis avoda, artinya apa? Kita ini sedang beribadah. Ketika kita beribadah menjadi pelaku firman, kita ini sama seperti kita berbisnis, bekerja. Coba saudara bayangin. Kalau kita bekerja, mungkin kalau kita karyawan dapat tugas dari pabrik atau dari perusahaan, pergi ke kota A, ke kota B. Pergi nggak? Halo? Pergi. Kalau enggak gimana? Dipecat, betul? Atau kita punya proyek, punya pekerjaan, kita akan persiapkan, kita akan lakukan satu pekerjaan yang sungguh-sungguh supaya tidak gagal, betul? Kita fokus, bahkan kita berkorban waktu begitu banyak. Tapi bagaimana dengan ibadah kita? Apakah sama ketika kita bekerja, ketika kita berbisnis? Sedangkan kata avoda disamakan dengan itu. Jadi artinya Tuhan mau saudara dan saya tidak membedakan ketika kita bekerja, ketika kita berbisnis, lakukan yang sama, keseriusannya, kesungguhannya untuk kita beribadah. Itu yang Tuhan mau. Tapi faktanya enggak kan? Betul. Kalau kita berbisnis, bekerja untuk apa namanya, kalau yang namanya bisnis entertainment ya, apa? Nah, entertain gitu ya. Salah dikit ya, Bang. Entertain ya. Kalau entertain berarti makan bersama, ngopi bersama, betul? Berapa biaya yang kita keluarkan?
Atau misalnya di sini ada tiga showroom mobil ya, Pak Yono, Pak Sudiono, Pak Hendi. Kalau misalnya dapat mobil bagus gitu, maaf bukannya ini ya, jangan salah paham. Si penghubungnya dapat komisi kan, betul nggak? Pasti dong, apalagi kalau mobilnya bagus pasti dapat komisi. Dan itu memang udah hukum dagang, nggak apa-apa. Tapi ketika kita entertain, biaya yang kita keluarkan cukup banyak supaya goal. Nah, bagaimana dengan persembahan kita kepada Tuhan? Sebesar itu enggak. Ampoda, ini dipakai kata beribadah juga, saudara. Jadi ini bukan saya yang bicara, ini Alkitab, saudara. Saya cuma menyampaikan kata ibadah yang benar itu, gitu, saudara. Seperti itu. Dan tergantung sekarang jawabannya di dalam hati kita semua. Seserius itukah kita ketika ibadah seperti kita bekerja atau berbisnis? Itu intinya sebenarnya. Nah, lanjutnya beribadah dengan takut. Jadi ada satu kegentaran dan satu rasa takut yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Menghormati Tuhan. Karena kita tahu dalam ibadah ini kita bertemu dengan Tuhan dan kita percaya dengan iman Dia hadir di tempat ini. Dia ada di tempat ini. Dan itu iman kita yang mengatakannya. Apakah saudara percaya Dia ada di tempat ini? Dengan takut. Lalu selanjutnya apa? Dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Kata ciumlah kakinya dengan gemetar ini dalam bahasa Yunani disebut proskuneo. Proskuneo artinya proskuneo apa? Ya ketika kita tadi ibadah, kita pujian dan penyembahan itu proskuneo. Nah, sebetulnya ketika kita tadi memuji menyembah Tuhan, itu hanya sebagian kecil dari yang namanya penyembahan. Yang namanya penyembahan artinya ketika saudara dan saya beribadah kepada Tuhan seperti saat ini, kita ini sedang menyembah Tuhan. Berarti dari awal kita ibadah sampai nanti selesai doa berkat, semuanya itu kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi kita. Jadi kalau saudara saya datang ibadah dengan berbagai keperluan, kebutuhan dan keinginan kita, salah, tidak salah. Tetapi yang paling penting adalah saya datang beribadah, berarti saya mau mempersembahkan lagu pujian yang saya sampaikan, persembahan yang saya lakukan, firman yang saya dengar, doa yang saya lakukan dalam ibadah, semuanya saya persembahkan menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu ibadah. Ciumlah kakinya. Terus artinya apa? Dalam arti itu kita menyembah Dia bukan hanya cuma duduk gini sebenarnya, saudara, tapi terlungkup. Jadi benar-benar terlungkup kita di hadapan Tuhan. Bukan tidur ya, terlungkup gitu kan ya. Ya. Bukan sujud lagi, terlungkup rata dengan tanah. Itu yang namanya menyembah dengan Tuhan. Sehingga dikatakan di sini, ciumlah kakinya. Kalau kita cium kaki Tuhan, itu nggak mungkin berdiri, nggak mungkin jongkok. Kita harus terlungkup mencium kakinya Tuhan sebagai bukti kita menghormati Dia. Ya kalau kita balik lagi ke dalam dunia bisnis, dunia pekerjaan, saudara. Yang tadi saya katakan ada entertain. Entertain tujuannya apa sih? Supaya apa yang kita inginkan berhasil. Bahkan kalau misalnya yang kita mau entertain ini, Pak, saya maunya di ini, makannya, minum apa, makannya, kopinya, ngikutin nggak kita? Ngikutin. Wah, ini mahal, tapi ngikutin demi proyek atau demi bisnis kita. Karena takut kita gagal, ditolak kalau kita nggak ikut keinginan Dia. Hal itu dosa, enggak dosa. Karena entertain biasa aja. Asal entertainnya jadi karaoke, saudara. Itu nggak benar, saudara. Salah. Tapi kalau entertain makan, kopi, ya boleh-boleh aja, Pak. Bagus, nggak ada salah dan nggak dosa. Kita serius waktu itu. Nah, sekarang kalau kita dengan Tuhan, cium kakinya. Ada nggak rasa hormat kita sama Dia? Dan kita tahu Dia hadir di sini. Seperti itu, saudara. Jadi yang namanya penyembahan
Bukan hanya kita nyanyi, puji, menyembah, itu bagian kecil dari yang namanya penyembahan. Yang utuh adalah ketika kita beribadah, semuanya penyembahan kita diberikan kepada Tuhan dan kemuliaan untuk Tuhan. Seperti itu, saudara. Nah, saudara, kita loncat, saudara. Tetap berhubungan dengan ini ya. Filipi pasal 2. Ya. Filipi pasal 2. Ayat 1 sampai 13. Saudara, surat Filipi adalah surat salah satu yang disebut surat penjara dari Rasul Paulus. Surat penjara yang Rasul Paulus tulis, yang disebut surat penjara, surat dari penjara, itu adalah Efesus, Kolose, Filipi, dan Filemon. 4 surat. Dan itu 4 surat ditulis dalam waktu hampir bersamaan, kurang lebih tahun 60 Masehi. Dan setelah itu 2 tahun kemudian dia tulis surat kepada Timotius. Dan itu surat terakhir Paulus, setelah itu dihukum pancung. Begitu, saudara. Nah, saudara, di sini nggak dijelaskan Paulus di penjara di mana. Tapi para ahli sejarah teologi ini berkata kemungkinan besar Paulus di penjara di Roma, itu penjara terakhir. Dan setelah itu 4 tahun kemudian Paulus dihukum pancung. Begitu. Dan ketika Paulus dipenjara di Roma, dia bukan dipenjara dalam penjara yang umum, tapi dia dipenjara dalam rumah yang disediakan oleh pemerintah Roma, dan dia dipenjara di situ. Tapi dia di dalam penjara rumah ini dia nggak bebas, karena kakinya dirantai. Dan kakinya dirantai itu juga disatukan nanti dengan dengan tentara Romawi. Jadi kaki si Paulus sama kaki tentara Romawi yang menjaga Paulus itu dua-duanya dirantai supaya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Coba bayangin coba. Selama hampir 4 tahun Paulus seperti itu mengalami. Tapi kalau misalnya saudara dan saya seperti Paulus di penjara rumah, enak, bukan di penjara yang umum. Tapi kaki kita dirantai. Tapi dirantainya juga sama tentara yang menjaga supaya jangan kabur gitu. Berarti ya berdua gitu. Coba saudara bayangin. Nyaman nggak? Enak nggak? Walaupun mungkin dikasih makan enak, nggak enak tetap. Tapi kalau kita lihat surat Paulus, Efesus, Filipi, Filemon, dan Kolose, itu surat-surat yang khususnya Filipi ya, yang khususnya Filipi ini surat yang disebut surat sukacitanya Paulus. Kenapa Filipi disebut surat sukacitanya Paulus? Karena Filipi ini punya Paulus punya pengalaman yang terekam dalam hatinya itu. Kenapa? Tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi itu ada 3 hal. Yang pertama, Paulus berterima kasih kepada jemaat di Filipi. Karena jemaat di Filipi adalah jemaat yang menyumbang, yang membantu, memberikan pendanaan buat Paulus ketika dia pergi menginjil. Bahkan jemaat Filipi juga membantu diakonia kepada jemaat di Yerusalem yang dalam keadaan kesusahan. Jadi jemaat di Filipi ini jemaat yang mau memberi, yang mau menabur. Saudara perlu tahu jemaat di Filipi adalah jemaat yang tidak kaya raya. Dia di bawah menengah. Jadi standar banget gitu, saudara. Tapi dalam memberi dia begitu berlimpah-limpah sampai Paulus katakan apa? Sudah cukup, engkau gak usah beri lagi. Artinya apa? Jemaat Filipi memberi kepada Paulus itu berlimpah-limpah. Dalam bentuk apa? Materi, uang. Untuk mendukung pelayanan Paulus. Bahkan ketika Paulus selama di penjara, kebutuhan hidupnya itu ditopang oleh jemaat Filipi. Padahal jemaat Filipi ini jemaat yang miskin, saudara. Dan perlu saudara tahu, kota Filipi adalah kota pensiunan. Maksudnya apa? Kota pensiunan. Artinya banyak tentara-tentara Romawi masa pensiunnya tinggal di kota Filipi. Dan kota Filipi itu ada orang Yahudi yang nggak terlalu banyak, karena ditemukan di kota Filipi sinagoga atau tempat ibadah orang Yahudi cuma ada 1, itu pun di luar kota Filipi. Tapi lebih banyak mereka orang Yunani dan orang-orang lain yang ada di Filipi. Dan ketika 10 tahun sebelum Paulus di penjara, dia memberitakan Injil di kota Filipi. Dan disitulah dia mendirikan jemaat Filipi. Dan 3 surat yang tadi saya katakan, pertama, Paulus berterima kasih atas pemberian daripada jemaat di Filipi yang begitu melimpah terhadap Paulus.
dan jemaat yang begitu memperhatikan Paulus. Segala kebutuhan Paulus sangat diperhatikan oleh jemaat di Filipi. Sampai Paulus katakan, stop, udah cukup, jangan. Coba bayangin. Itu jemaat di Filipi. Dan yang kedua, tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi adalah apa? Dia menegur dan menasihati ada dua aktivis atau dua pelayan wanita yang namanya Yudea dan Sintike. Mereka ribut. Ini sama-sama pelayan Tuhan, saudara. Dua-duanya pelayan Tuhan, dua-duanya wanita. Dan Sintike dan Yudea ini orang pertama yang membantu penginjilan atau pemberitaan kabar Injil di kota Filipi. Jadi Paulus ini dibantu oleh Yudea dan Sintike dalam mendirikan jemaat di Filipi. Jadi Yudea dan Sintike ini adalah jemaat pertama. Dan lewat Sintike dan Yudea ini jemaat Filipi terbentuk. Jadi dia punya jasa yang besar. Yudea dan Sintike. Nah, Yudea dan Sintike ini, saudara, setelah Paulus tinggalkan terjadi keributan antara Yudea dan Sintike, dan Alkitab tidak menjelaskan spesifik apa sih keributannya. Tapi mereka ribut. Sehingga dari keributan Sintike dan Yudea ini terjadilah di dalam jemaat Filipi perpecahan. Ketidaksehatian. Blok dan blok. Ngeblok gitu, saudara. Dan Paulus tegur kepada Yudea dan Sintike. Kita lihat pasal 4 ya. Saya sebentar kita loncat. Pasal 4 ayat 2 dan 3. Yudea ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Artinya Paulus minta tolong. Ini kalimat bahasa Indonesianya nggak tepat, saudara ya. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Ini Sunsugos ini bukan nama orang. Ini nggak jelas karena dalam bahasa aslinya bukan Sunsugos, tapi teman seperjalanan, teman sepelayananku. Dan ini namanya nggak jelas, saudara. Jadi banyak sekali penafsir Alkitab yang nggak ngerti Sunsugos ini nama orang, bukan. Ya, bicara ini teman seperjalanan atau teman sepelayanan dengan Paulus. Dan Paulus nggak tulis identitas namanya. Lalu tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengkabaran Injil di kota Filipi bersama-sama dengan Clement. Nah, Clement ini adalah orang Yunani yang bertobat, dan Clement adalah salah satu, kalau kayak di kita ini, anggota MPR. Dia anggota MPR, dia punya kuasa, dia punya apa ya, punya pendudukan yang tinggi, tapi dia bertobat lewat pelayanan Paulus. Dan Paulus minta kepada Clement untuk mendamaikan Yudea dan Sintike. Sehingga Paulus katakan kepada Yudea dan Sintike, kamu harus sehati sepikir. Sebab kalau kamu nggak sehati sepikir, ini jemaat di Filipi ini terganggu dengan keributan kamu gitu, dengan ketidaknyamanan kamu gitu. Jadi kamu harus sadar, kamu harus bertobat, itu yang Paulus maksudkan. Nah, kita balik lagi ayat 2 ya, pasal 2. Di sini dikatakan, jadi karena ayat 1 ya, Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Artinya apa? Di sini ayat 1 Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi yang ikut terpengaruh dengan keributan daripada Yudea dan Sintike. Jemaat ini nggak nyaman, terganggu akhirnya. Nggak nyaman karena keributan dari dua pelayan Tuhan, pelayan wanita Tuhan ini yang namanya Yudea dan Sintike. Mereka merasa terganggu persekutuan mereka dengan keributan ini. Sehingga Paulus nasihatkan kepada jemaat di Filipi, dan juga termasuk di dalamnya kepada Sintike dan Yudea, dikatakan jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi Paulus menasihatkan bahwa di sini ada yang namanya ada persekutuan roh. Artinya apa? Dalam sebuah gereja itu perlu ada kesehatian, perlu ada koinonia. Sebab tanpa koinonia, gereja ini atau jemaat ini akan terpecah-pecah. Enggak ada damai sejahtera, begitu saudara. Jadi Paulus menasihati supaya ada di dalam Kristus ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Artinya apa? Artinya ayo jangan ribut aja. Mari kita saling saling memberikan penghiburan dalam kasih, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ada kasih mesra, artinya satu dengan yang lain saling berangkulan. Seperti itu.
Paulus nasihati seperti itu, saudara. Lalu ayat yang kedua firman Tuhan katakan apa? Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Lah, ini kayaknya Paulus aneh. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Jadi seolah Paulus ingin diperhatikan. Jadi sifat kalimat ini kalau saudara nggak memahami tentang 13 surat Paulus, ini akan jadi bahaya. Karena seolah di sini, karena itu sempurnakan sukacitaku. Seolah Paulus egois dong, betul nggak? Perhatiin aku supaya aku gembira. Jangan ribut dah, lihat aku supaya aku senang. Egois nggak Paulus? Egois. Ini antroposentris. Tetapi saudara, kita nggak berhenti di situ aja. Karena tujuan Paulus, kalau kita baca nanti di dalam ayat 6 dan ayat 7, ayat 8, ayat 9, itu sangat jelas. Semua berpusat kepada Kristus. Artinya apa? Artinya ketika Paulus katakan, sempurnakanlah sukacitaku. Maksudnya sukacita di sini, ayo berdamai, jangan ribut, supaya sukacitaku ini bertambah besar. Bukan pribadinya, sukacitaku bertambah besar. Sebab sukacita itu datang daripada Roh Kudus. Orang yang punya sukacita, itu pasti dia punya Roh Allah. Tapi sukacita yang bukan karena pengaruh eksternal, tapi ada di dalam mengalir keluar. Itu karena kehadiran damai sejata, dan damai sejata menghasilkan atau melahirkan sukacita. Jadi Paulus maksudnya supaya sukacitaku sempurnakan sukacitaku, artinya Paulus itu udah punya sukacita yang daripada Allah, tapi dia ingin apa? Supaya sukacita yang full dengan ada pendamaian di jemaat di Filipi. Akhirnya sukacita ini kembali dia persembahkan untuk Tuhan. Seperti itu. Padahal dia ada dalam penjara, saudara. Paulus dalam penjara, dan kemungkinan dia udah tahu bahwa mungkin berapa tahun lagi saya akan dihukum pancung. Kenapa Paulus hukum pancung? Karena hukum Romawi saat itu ada dua. Kalau warga negara Romawi, kalau dihukum mati itu pasti dipancung. Tapi kalau bukan warga negara Romawi, kalau hukum mati disalib. Jadi hukuman cuma dua. Kalau bukan warga negara Romawi, itu pasti dihukum salib. Seperti Yesus kan harus disalibkan karena dia bukan warga negara Romawi. Tapi Paulus ini warga negara Romawi, walaupun dia orang Yahudi, tapi dia punya kewarganegaraan orang Yahudi. Jadi ketika dia dijatuhi hukuman mati, harus dihukum pancung. Matinya cepat gitulah, saudara. Sebab kalau hukum salib, saudara tahu sendiri, itu menurut sejarah, hukum salib itu orang baru meninggal paling cepat 5 hari. Paling cepat 5 hari. Coba bayangin, 5 hari tergantung di atas kayu salib. Kaki udah dipatahin, kedua tangan dipaku, kedua kaki dipaku. Coba sudah bayangin, 5 hari tergantung. Setiap mau nafas kan kalau disalib kan begini, saudara. Ya, kalau mau nafas gimana? Pasti begini, betul? Kalau nggak begini nggak mungkin ditarik, bisa 5 hari. Itu kematian yang paling menakutkan. Tapi kalau hukum pancung kan tinggal palanya ditaruh, tinggal jeglek aja udah beres. Bener nggak? Nggak kerasa lagi. Bener nggak? Mungkin kalau saudara dihukum mati, tapi di Indonesia nggak ada, saudara ya. Ini bicara zaman dulu. Pilih hukum apa? Hukum salib apa hukum pancung? Saudara pilih hukum pancung karena paling talpa jeglek pun udah beres. Ini kalau misalnya suruh pilih gitu ya. Oke, kita balik. Nah, ayat 2 ini berkata sempurnakan sukacitaku. Ini bukan berarti Paulus ini egois, enggak. Tapi ini maksudnya adalah Paulus memberikan satu pengertian kepada jemaat di Filipi, termasuk pada Yudea dan Sintike, bahwa aku ini akan ikut bersukacita kalau kau berdamai gitu. Bergembira gitu maksudnya ya. Oke. Nah, lalu hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan ini ditujukan lagi kepada Sintike dan Yudea. Artinya ayo kamu sehati, kamu sepikir, kamu dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Artinya satu visi. Ayo sama-sama bergandengan tangan kita beribadah dan kita melayani Tuhan di jemaat Filipi. Paulus nasihati Yudea dan Sintike supaya sehati sepikir, ya, supaya satu kasih, satu jiwa, satu tujuan atau satu visi. Seperti itu, saudara. Dan kita sebagai jemaat GBI Kristus Sejati tempat ini, bukan hanya saya sebagai gembala, tapi semua pelayan Tuhan, worship singer,
jemaat, kita ini harus satu hati dengan satu tujuan agar kita bisa memuliakan nama Tuhan, mengabarkan kabar baik bagi Tuhan, jadi berkat sebelum keluar, jadi berkat di gereja dulu, baru kita bisa jadi berkat di luar. Itu maksudnya saudara ya. Nah, ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi ayat 3 dan 4 sangat jelas sekali. Kalau kita mau ada kesehatian, ada kebersamaan, yang pertama apa? Jangan mementingkan diri sendiri. Yang kedua, jangan cari pujian buat diri sendiri. Siapa saya, apa saya gitu kan. Lalu selanjutnya apa? Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sintika dan Yudia ribut karena masing-masing tidak mau mengalah, merasa masing-masing dirinya benar. Sehingga Paulus katakan apa kepada mereka? Dikatakan, ayo ya, rendah hati, jangan sombong ya, harus mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Ini kan kasih. Sebab kasih Allah itu artinya apa? Mau berkorban bagi orang lain, itu kasih Allah. Bukan berkorban atau kepentingan diri, nggak ada. Untuk orang lain, untuk mementingkan orang lain, itu namanya kasih Allah. Kan kita ngaku sebagai anak Allah. Kita tahu bahwa kita ini ada roh Allah di dalam diri kita. Berarti ada kasih Allah. Nah, tinggal sekarang masalahnya, mau nggak kasih Allah itu kita ekspresikan atau kita aplikasikan lewat perkataan dan perbuatan kita. Memang untuk melakukan kasih Allah, mempraktekannya itu nggak gampang. Apalagi ada objek yang kita nggak sukai. Susah. Tapi Yesus sudah kasih jalan keluar kan. Ikut aku, sangkal dirimu setiap hari. Nyangkal diri. Kalau sudah dan saya bisa menyangkal diri, artinya nyangkal diri apa? Menolak segala keinginan-keinginan daging yang mendominasi jiwa kita. Kita tolak dalam nama Yesus. Dan akhirnya kalau kita tolak itu, kita bisa menyangkal diri kita, menyangkal keinginan daging kita. Disitulah kasih Allah bisa keluar lewat sikap dan perbuatan kita. Seperti itu saudara. Dan ayat 4 dikatakan, dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, dalam berjemaat, dalam melayani ya, Paulus ingatkan kepada Sintike, Yudia dan jemaat di Filipi saat itu ya, kalau kamu melayani Tuhan, kalau kamu berjemaat, ayo jangan memperhatikan kepentingan pribadi, tapi perhatikan kepentingan orang lain. Itu yang namanya diakonia, artinya saling melayani. Kita tidak bisa saling melayani kalau kita masih egois, selalu ingin dilayani, selalu ingin diperhatikan. Gak bisa. Justru kita harus memperhatikan dulu orang lain, baru dia bisa memperhatikan kita. Seperti itu saudara. Itu namanya diakonia, begitu saudara. Nah, kita Filipi, yang tadi saya katakan ada 3 tujuan Paulus. Yang pertama adalah berterima kasih atas pemberian jemaat Filipi yang begitu melimpah buat Paulus dalam bentuk materi. Yang kedua, dia mengingatkan jemaat di Filipi termasuk Yudia dan Sintike supaya berdamai, supaya jemaat Filipi menjadi jemaat yang kembali akur gitu saudara ya. Lalu yang ketiga, dia mengingatkan juga kepada jemaat Filipi, hati-hati dengan pengajaran sesat, hati-hati dengan pengajaran sinkretisme. Artinya apa? Injil dikawinkan lagi dengan Taurat. Itu ada. Dan itu terjadi juga di jemaat Filipi, sebagaimana juga terjadi terhadap jemaat Korintus, terjadi terhadap jemaat Kolose, terjadi juga terhadap jemaat di Galatia, dan ini juga terjadi lagi di jemaat Filipi. Ada beberapa orang yang masuk mencampur adukan Injil dengan Taurat lagi, saudara. Ada, kalau saudara baca di pasal 4 Filipi, pasal 3, itu Paulus mengingatkan hati-hati, bahkan keras. Paulus berkata apa coba? Di dalam pasal 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Kasar nggak? Kasar sekali Paulus bicara. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Maksudnya apa? Ini Paulus menunjukkan kepada guru-guru palsu yang mulai menyusup kepada jemaat di Filipi. Ada pengajar-pengajar sesat. Kita harus hati-hati saudara. Dan Paulus ingatkan itu. Nah, pusat daripada
surat Filipi. Pusat dari surat Filipi ini ada ayat di ayat 5 sampai ayat ke 11. Itu pusatnya, saudara. Ya, yang pertama pusatnya apa? Jadi ini yang menjadi teladan buat jemaat di Filipi, juga teladan buat saudara dan saya ya. Kita perhatiin ya ayat 5 dulu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jadi hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, dalam hidup bersama atau dalam kesehatian menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Artinya apa ini? Arti ayat 5 ini bicara mengenai apa ya? Coba di pikiran Kristus itu diupload gitu. Dalam bahasa komputer, upload apa sih? Ditransfer ya? Download. Masa download? Upgrade. Apa? Ya. Kalau upload apa diunduh ya? Direkam lah gitu ya, rekam. Hah? Di copy ya, betul, di copy. Jadi pikiran Kristus itu kita copy nih ke dalam pikiran kita, bukan ngopi. Jadi pikiran Kristus kita copy, kita masukin ke pikiran kita. Nah, maka dari itu Petrus katakan apa? Di dalam 1 Petrus pasal 4. Di dalam 1 Petrus pasal 4, Petrus katakan apa? Kenakan pikiran Kristus, pakai nih pikiran Yesus. Jadi syarat yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, kalau kamu mau jemaatmu bertumbuh banyak memenangkan jiwa, sehati sepikir lagi, yang pertama-tama pakai pikiran Kristus dalam pikiranmu. Apa sih pikiran Kristus? Pikiran Kristus cuma satu, saudara. Firman Tuhan. Pakai pikiran firman. Jadikan firman menjadi pola hidup kita. Jadikan firman yang mengintegritaskan kerohanian kita. Itu maksudnya, sudah. Jadi hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Artinya mengkopi kasih Kristus, mengkopi firman Tuhan masuk dalam diri kita, dalam pikiran kita, artinya dalam jiwa kita. Sehingga kalau jiwa kita dikuasai firman, otomatis yang keluar adalah firman Tuhan. Dan ini tugas saudara dan saya, bagian kita. Mungkin saudara ngerti firman Tuhan, baca firman Tuhan, oke. Tapi kalau saudara nggak copy dalam hati, dalam jiwa dan hati saudara, nggak mungkin firman Tuhan ada di dalam diri kita. Tapi saya percaya kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam roh kita, otomatis Roh Kudus yang membantu kita, memampukan kita, sehingga apa? Sehingga firman itu terkopi dalam hati dan jiwa kita. Tapi kopi di sini bukan kopi itu, saudara ya. Jadi kan foto install ya, install apa? Install. Nah, karena fotokopi kan sekarang ada dua, fotokopi berwarna sama fotokopi cuma hitam putih, betul nggak? Nah, ini yang dimaksud fotokopi berwarna. Jadi warnanya sama dengan Kristus. Jadi pertama di ayat 5 Paulus katakan, ayo upload pikiran Kristus ke dalam pikiranmu, begitulah maksudnya ya. Lalu yang keenam apa? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya apa? Di ayat 6 ini Paulus memberikan contoh, memberikan teladan nih. Lihat teladan Kristus. Artinya apa? Kristus sendiri sebagai Allah yang telah menjadi manusia, dia menanggalkan kealahannya. Dia meninggalkan tata sorganya untuk turun ke dunia menjadi manusia karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia menanggalkan kepentingannya pribadi. Dia mau sama seperti manusia. Bahkan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 9 firman Tuhan katakan apa? Ibrani pasal 2 ayat 9. Bahwa Yesus seketika dibuat lebih rendah dari malaikat. Coba sudah bayangin. Yesus dibuat lebih rendah dari malaikat. Artinya apa? Yesus merendahkan diri serendah-rendahnya. Betul-betul dia menjadi sama dengan manusia yang bejat, bobrok, berdosa. Dia mau sama dengan manusia yang seperti ini, seperti saudara dan saya. Tapi dia adalah manusia yang benar, manusia yang tidak berdosa karena tidak ada DNA manusia. Tapi dalam ayat ini maksudnya apa? Yesus menanggalkan kepentingan pribadinya karena dia mengasihi kita.
Nah demikian juga saudara, Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi, kalau kita nggak menanggalkan kepentingan kita, ambisi kita, ego kita nggak bisa. Nah itu, kita nggak bisa saling menopang satu dengan lain. Kasih yang menjadi alat cara untuk kita menanggalkan kepentingan pribadi kita, ambisi kita, atau ego kita. Itu yang Paulus maksudkan di dalam ayat yang ke-6 saudara. Lalu ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia dengan manusia. Ini bicara apa? Kenosis. Artinya apa? Yesus benar-benar mengosongkan keilahiannya, menanggalkan keilahiannya. Nah, waktu PA saya jelasin sama saudara tentang ketritunggalan, bahwa Allah itu satu, tiga pribadi. Di dalam tiga pribadi ini Bapa, Anak, dan Roh Kudus pribadi masing-masing berdiri sendiri, tapi satu dengan lain tidak bisa dipisahkan. Selalu ada bersama, tiga menjadi satu itu selalu ada. Tapi pada saat Kristus mati di kayu salib selama 6 jam, kealahannya ditanggalkan dan dia terputus dengan ketritunggalan. Dia menjadi manusia 100% mati tergantung di atas kayu salib selama 6 jam. Sehingga dia katakan apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa? Karena dia keluar dari kebersamaan Tritunggal. Karena apa? Karena kasihnya. Dia rela menanggalkan kealahannya. Sudahlah, melayani Tuhan, berjemaat, berfellowship satu dengan yang lain. Kalau kita nggak bisa menanggalkan kepentingan kita, ego kita nggak bisa melayani Tuhan. Saudara, saya selalu katakan, melayani Tuhan itu harus jadi keset. Nggak jadi keset nggak bisa. Saudara. Susah jadi keset, saudara. Jujur saya belum bisa jadi keset, saudara. Saya masih belajar, saudara. Jadi keset itu nggak enak. Kalau kita mau masuk tadi, kalau ke WC itu ada keset, saudara, betul nggak? Pasti keluar dari WC pasti keset diinjek-injek supaya kaki sepatu kita atau sandal kita bersih, betul nggak? Kita seperti itu, saudara. Yesus seperti itu. Yesus jadi keset, mau menanggalkan kealahannya yang agung. Coba bayangin. Dan Paulus katakan kepada jemaat Filipi, kamu harus seperti Kristus. Ini teladan yang harus kamu ikuti. Menanggalkan kepentingan pribadi. Begitu, saudara. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kata merendahkan diri itu kata artinya apa? Dalam bahasa asing disebut tapeno. Tapeno itu artinya bukan tape, saudara ya. Tapeno ini artinya merendahkan di sini artinya apa? Yesus tuh menyamakan dirinya rata dengan tanah, proskuneo. Rata dengan tanah, artinya siap diinjek-injek. Harga diri udah gak ada lagi. Sudah ngerti? Jadi kalau saudara dan saya melayani Tuhan, jadi orang Kristen, kita harus tahu kita nggak punya harga diri lagi. Ego kita nggak ada. Jelas. 1 Korintus 6 ayat 19-20 firman Tuhan katakan apa? Kamu sudah dibeli, lunas dibayar oleh darah Kristus, dan kamu bukan milik kamu lagi tapi milik Kristus. Jadi kita bukan milik kita lagi. Kita nggak berhak untuk tubuh hidup kita ini. Dia memberikan hidup bagi kita, hanya diberi kesempatan untuk hidup yang sisa ini memuliakan Tuhan. Gak gampang, saudara. Saya masih belajar untuk hal ini. Kita harus belajar. Kenapa kita seperti ini? Lalu Paulus tulis surat di dalam, kalau nggak salah di dalam Roma pasal 9, dia mengutip dari Yesaya, dia katakan apa? Kita belajar dari penjunan. Ketika penjunan membuat satu bejana, dia nggak tanah liat itu nggak langsung jadi bejana, dibersihin, dicuci, dipukul, supaya unsur-unsur batu-batuannya, kerikilnya itu nggak ada, sampai menjadi tanah yang murni, siap untuk dibuat menjadi bejana yang indah, yang tanpa cacat dan celah. Sedikit juga saudara dan saya. Kita ini bejana, saudara, diproses Tuhan, keakuan kita, keegoisan kita, kesombongan kita, pengandalan kekuatan kita dengan segala aksesoris hidup kita yang ada di dunia ini mesti ditanggalin. Kalau nggak ditanggalkan, kita nggak bisa jadi
bejana yang indah di hadapan Tuhan. Kristus lakukan itu. Dia merendahkan diri sama seperti tanah. Seperti tanah yang datar, dan dia ada di situ, dan dia siap selalu diinjak-injak demi untuk saudara dan saya, demi dia kasihnya kepada kita. Saudara, enak nggak jadi orang Kristen? Kalau kita mau memuliakan Tuhan, memang kita harus lakukan itu. Lalu kalau gitu terus kita jadi sampah dong. Lalu kita terus jadi keset. Enggak, betul. Ini salah satu kita memproses kerohanian kita, supaya tanpa proses ini kerohanian kita nggak akan pernah bisa bertumbuh. Seperti itu, saudara. Nah, selanjutnya, saudara, di sini ada kata merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Kata taat di sini, ini kata dari kata taat di sini bicara ini hupekos. Ini kata taat sifat, artinya apa? Yesus itu punya sifat yang taat, karena memang kasih itu taat. Kasih itu menurut apa kehendak Tuhan dalam hidupnya. Itu artinya sifat daripada Kristus. Nah, saudara dan saya yang punya iman, yang beriman kepada Kristus dan yang percaya firman ada di dalam diri kita, karena kita sudah mengupload firman Tuhan itu, pasti kita juga punya sifat taat. Jadi ketaatan itu salah satu sifat kita. Ketaatan kepada siapa? Ketaatan kepada firman dan kehendak Allah. Itu sifatnya. Jadi sifat itu ada dalam diri saudara dan saya. Kita punya ketaatan kepada firman Tuhan. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala yang dia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara perhatikan, saudara. Jadi setelah Yesus taat, setelah Yesus merendahkan dirinya, lalu dikatakan apa? Allah sangat meninggikan Yesus. Demikian juga saudara dan saya. Kalau Kristus menjadi teladan hidup saudara dan saya, kita pasti nanti Allah yang meninggikan kita. Kita nggak perlu meninggikan diri kita. Siapa saya? Siapa saya? Kebanggaan kita bukan kebanggaan karena seperti saya punya pengetahuan teologi, tidak. Ini bukan kebanggaan. Kalau saya bangga dengan pengetahuan teologi saya, berarti saya sombong. Kalau sudah punya kebanggaan karena sudah diberkati Tuhan dengan materi yang berlimpah, dengan kekayaan yang berlimpah, sudah bangga dengan itu, berarti saudara sombong. Biar Tuhan yang angkat kita. Tuhan yang angkat kita sebagaimana Yesus lakukan sebagai hamba, dan akhirnya siapa? Tuhan yang angkat dia. Sehingga dikatakan ayat 9, itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama. Jadi saudara, ini hukum firman. Artinya apa? Kalau kita taat, melakukan kehendak Allah, merendahkan hati kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, berarti nanti bagian Tuhan yang meninggikan kita. Kalau Tuhan sudah meninggikan kita, saya percaya tidak ada satu kuasa atau pribadi siapapun yang bisa menjatuhkan kita. Itu pasti. Saudara, ayat yang ke-12. Sebetulnya dalam Alkitab yang asli itu nggak ada blok-blok seperti perikop ini nggak ada. Cuma ini Alkitab yang sekarang ini kan dibuat perikop-perikop. Sebetulnya ini ayat 11 ayat 12 ini nggak loncat, sudah ini sebetulnya dalam satu kesatuan seperti itu. Tapi di sini kan dibagi ayat 12, tetaplah kerjakan keselamatanmu, gitu kan. Ini sebetulnya nggak ada dalam bahasa aslinya. Dalam Alkitab aslinya nggak ada. Ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, sudah di sini perhatikan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ayat 12 ini menjadi ayat fenomena yang menjadi perdebatan. Ya, dari beberapa sinode gereja, doktrin gereja. Tuh, keselamatan tuh harus dikerjakan. Keselamatan itu dikerjakan dengan takut dan gentar. Kalau kamu nggak kerjakan dengan takut dan gentar, keselamatan itu bisa hilang. Nah, ini pemahaman yang maaf saudara, yang perlu dilurusin. Kita lihat bahasa aslinya saudara. Ya,
Nah, ayat 12 itu tidak bisa dipisahkan dengan ayat 13. Ini satu kesatuan. Nah, ayat 13 ini apa? Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ketika kita mengerjakan keselamatan, itu bukan bagian kita, tapi bagian Allah atau bagian roh Allah yang ada di dalam roh kita, yang terus memotivasi kita untuk kita terus melahirkan satu pekerjaannya yang memuliakan Tuhan begitu. Jadi gini, contoh ya. Di sini kan dikatakan karena itu tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Jadi kalimat ini banyak salah dipahami yang tadi saya katakan. Tuh, kalau enggak keselamatan bisa hilang kalau kamu enggak kerjakan dengan takut dan gentar. Itu konteks yang salah, saudara ya. Di sini pertama ayat 12 bicara ada senantiasa taat. Kamu senantiasa taat. Taat di sini ini dalam bahasa aslinya itu hupako. Tadi hupekos. Hupekos itu kata sifat dari taat. Lalu hupako itu kata kerja dari ketaatan. Berarti di sini Paulus bicara lagi, kamu punya ketaatan. Kata kerja ini berarti aktif. Artinya apa? Taat di sini itu yang akan melahirkan secara natural untuk kita mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan ini tujuannya bukan untuk supaya kita selamat, bukan. Ya, sebab dalam bahasa aslinya kerjakan keselamatanmu, arti kata kerjakan itu bicara dalam bahasa asli disebut katergasomai. Katergasomai artinya begini, saudara. Dalam bahasa asli kerjakan sini katergasomai ini bicara mengenai Paulus menulis kata katergasomai ini dari bahasa pertanian. Dia mengutip bahasa pertanian, artinya apa? Kalau kamu menanam sebuah biji dan biji itu kamu siram, kamu rawat, dia akan tumbuh pasti, betul nggak? Nah, setelah tumbuh terus berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, pertanyaannya, pohon itu bertumbuh berakar berbuah. Ada awalnya nggak? Ada asalnya nggak? Dari apa? Biji. Itu katargasomai. Nah, artinya apa? Nah, mengerjakan keselamatan itu sudah ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Cuman kita mengaplikasikannya, mempraktekannya, itu pasti. Sudah harus ngerti gitu. Ngerti nggak omongan saya? Puyeng. Ada puyeng mau. Saya mesti ngejamin mana kerjanya ya. Jadi gini ya. Saya kasih perumpamaan gini. Nah, ini nggak ngerti juga kebangetan ya. Siapa di sini yang suka nge-gym? Nge-gym tuh apa? Fitness. Ya, fitness. Siapa yang suka fitness terus senam gitu ya? Siapa? Christine, siapa lagi? Nah, kalau yang suka nge-gym, badan yang pakai begini kayak saya nggak mungkin badan peyang begini. Dulu, Pak. Dulu. Nah, kalau nge-gym bahasa keren lah gitu kan. Nge-gym itu berarti membentuk otot-otot, betul nggak? Ya. Supaya otot-ototnya bagus. Kayak contoh kalau di dunia dunia binaraga adera. Waduh, saudara kalau lihat saya kayak adera kan ganda gitu ya. Cuma ini badannya peot begini saudara. Kan kalau orang nge-gym biasanya itu badannya keluar, gede, betul nggak? Bagus. Ototnya dilatih, ototnya dimaksimalkan. Nah, pertanyaannya, ketika dia melatih ototnya, memaksimalkan ototnya, apakah itu otot udah ada belum? Udah ada. Sudah ada. Saya bisa jalan, bisa bergerak, bisa ngomong karena otot. Nah, demikian juga kerjakan keselamatanmu. Kata kerjakan itu sudah ada di dalam roh kita. Tinggal dilatih gitu, ngerti nggak? Nah, kayak nangkap nggak? Nah, nggak nangkap kelihatan, saudara. Ya, saya udah kasih ilustrasi ya. Jadi kalau kita nge-gym berarti melatih otot kita supaya bagus, betul nggak? Nah, sama. Kata kerjakan, kata somai ini udah ada di dalam diri kita. Tinggal kita melatihnya supaya Nah, itu. Jadi ini bukan bicara supaya keselamatan dikerjakan jadi hilang, enggak. Sudah ada di dalam diri kita, itu maksudnya. Nah, ayat 13.
Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena Allah lah yang mengerjakan itu. Jadi tadi kan saya katakan otot itu udah ada, tinggal kita latih ya. Nah sama juga kerjakan keselamatan di sini udah ada di dalam roh kita, udah di dalam hati kita, tinggal kita latih. Siapa yang melatihnya? Siapa yang menaruhnya? Yaitu ayat 13. Karena Allah. Jadi roh Allah lah atau roh kudus lah, pribadi Allah yang ketiga yang ada di dalam kita, itu yang memotivasi kita, yang membuat kita mau mengerjakan keselamatan itu. Jadi ayat 12 jangan stop di situ. Lihat ayat 13-nya. Lalu dia yang mengerjakan, artinya apa? Di sini dalam kata mengerjakan dalam ayat 13 ya, itu artinya energeo artinya apa? Dia yang menghasilkan, dia yang memunculkan, mengerjakan keselamatan itu. Jadi keselamatan itu bisa kita kerjakan, kita bisa lakukan karena ada Roh Kudus yang memaksimalkan kerjakan keselamatan yang sudah ada di dalam diri kita. Begitu saudara. Masih puyeng? Enggak ada. Saya muter-muter capek ngomong saudara ya. Oke, dah. Jadi di dalam kamu baik kemauan pun pekerjaan menurut kenalannya. Nah, saudara sebagai penutup ya, karena capek saya juga saudara. Filipi 1 ayat 1 dan 2. Filipi 1 ayat 1 ya. Filipi 1 ayat 2. Filipi ayat 1 ayat 2 coba. Firman Tuhan mana? Filipi 1 ayat 1. Ayat 2. Filipi 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai. Artinya apa? Di sini Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara dan saya. Kata dari kasih karunia ini dalam arti kata berhubungan dengan Efesus 2 ayat 8. Dikatakan Efesus 2 ayat 8 dikatakan apa? Karena kasih karunia kamu diselamatkan, tidak titik tapi oleh iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan, enggak titik sudah. Lalu ada terusannya oleh iman. Jadi kasih karunia yang dikatakan di ayat 2 ini bicara mengenai semper justus et peccator. Artinya apa? Artinya kasih karunia yang sudah Allah berikan kepada kita dan ada di dalam roh kita, ini yang akan terus operate, yang akan terus bekerja, yang akan terus menghasilkan bagaimana kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, agar dengan melakukan itu nama Tuhan dipermuliakan. Jadi itu sudah ada di dalam diri kita, tinggal kita memaksimalkannya. Begitu saudara. Ngerti nggak? Ngerti ya? Kalau enggak kebangetan sudah. Saya udah bagaimana lagi saya jelasinnya gitu sudah ya? Atau memang sayanya terlalu bodoh menjelaskannya gitu sudah ya? Tapi saya percaya Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita semua. Karena saya percaya ketika firman ini kita percaya, kita mengundang Roh Kudus menjadi guru agung kita, dia yang akan menyempurnakan pemahaman dan pengertian kita tentang kebenaran firman Tuhan. Saya undang untuk para pemusik naik ke atas. Kita akan nyanyikan satu lagu. Kita akan nyanyikan lagu Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti. Aku sungguh telah
anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah nama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah sama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Saya mengundang untuk pelayan-pelayan Tuhan maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus dan bertobat. Anak-anak jangan mengambilnya. Sebelum kita makan dan minum perjamuan ini, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Mungkin dalam hari-hari ini ada perkara yang tidak berkenan pada Tuhan yang telah kita lakukan. Dengar firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu minum roti, makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sudah itu makan roti dan minum cawan. Kita akan berdoa, saudara. Bapa, kami boleh mengucap syukur kepadamu, sebab saat ini Kau mengundang kami untuk semeja sehidangan dengan Engkau, makan roti dan anggur perjamuan yang daripadamu, sebagai lambang persekutuan dengan tubuh Kristus dan darah Kristus yang telah dicurahkan di atas kayu salib. Bapa, kami sadar ketika kami duduk semeja dengan Engkau, ini bukan ritual biasa, ini bukan anggota gereja, tapi Engkau sendiri yang memerintahkan, dan kami boleh terlibat di dalamnya. Dan Engkau sendiri yang mengundang kami untuk duduk semeja dengan Engkau. Di dalam semeja dengan Engkau, kami berhadapan dengan Engkau. Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, baik itu yang kami lakukan dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, baik sengaja dan tidak sengaja. Ampuni Bapa akan semua dosa-dosa dan kesalahan, baik dosa dari hamba-Mu ini Bapa, maupun dosa daripada anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini, maupun jemaat-Mu di tempat ini, worship, singer, dan pemusik. Ampuni kami semua Bapa akan semua dosa-dosa yang kami lakukan. Kami mohon ampun Bapa, sebab kami sadar hanya dengan pengampunan ini, hanya dengan pengakuan dan pengampunan daripada Engkau ini, kami boleh dilayakkan duduk semeja hidangan dengan Engkau. Kami boleh dilayakkan makan roti dan minum anggur perjamuan ini. Dan kami percaya Bapa, kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus itu yang akan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami dan menyucikan kami dari segala yang jahat. Dan kami percaya Bapa, saat ini Kau sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kami bukan orang yang berdosa di hadapan Kau. Kami sudah dilayakkan dan kami patut dan kami boleh ikut perjamuan ini. Dan kami percaya dari perjamuan ini kami diingatkan bahwa ini adalah perjanjian yang terus diikrarkan, diingatkan setiap bulan minggu pertama. Perjanjian antara Bapa surga dengan kami di dalam Yesus. Di dalam perjanjian ini ada satu perintah agung yang Tuhan berikan bagi kami, yaitu
Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Saudara, ini bagian saudara dan saya. Dalam perjamuan kudus ini berarti kita terikat satu covenant, satu perjanjian untuk ketika kita keluar dari tempat ini, kita siap menjadi saksi Kristus, siap menjadi berkat, siap menjadi teladan, siap menjadi garam dan terang dunia. Ingat itu saudara. Bapak, terima kasih. Kami dirayakan dan kami mau makan minum ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya minta pelayan membagikan. Kasih Allahku sungguhlah teruji Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Si aku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sudah dikasih dalam Tuhan, mari kita pegang roti kita dan kita angkat di tangan kita tinggi-tinggi. Mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atas. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pegang cawan di tangan kanan dan kita angkat tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Jesus. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah.
perjamuan kudus ini. Kami percaya berkat daripada Bapa Abraham, Ishak dan Yakub Engkau akan berikan kepada setiap kami, sebab kami anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami percaya kami setiap yang mengikuti perjamuan kudus ini, kami percaya kami akan mengalami, kami akan menerima mujizat yang daripada Engkau. Engkau akan nyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami Bapa. Tentu dalam bentuk setiap apa yang kami butuhkan dan kami perlukan. Yang sakit Kau jamah dan Kau sembuhkan Bapa. Yang terikat Kau lepaskan Bapa. Yang berbeban berat Kau berikan kelegaan Bapa. Yang sedang mengalami masalah apapun dalam kehidupannya, dalam usaha dan pekerjaannya, Engkau akan berikan jalan keluar yang ajaib buat setiap mereka Bapa. Sehingga kami semua boleh memuliakan. Terima kasih Bapa untuk perjamuan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, jangan duduk dulu. Kita bawa persembahan ini kepada Tuhan, ya. Bapa, kami membawa persembahan kepadamu. Inilah persembahan ucapan syukur atau persepuluhan kami. Bapa, Engkau tidak melihat nilai yang kami bawa, tapi Engkau melihat dari apa yang kami miliki, yang kami bisa bawa dan kami berikan kepadamu. Inilah persembahan kami. Inilah persepuluhan kami. Inilah ucapan syukur kami. Dan kami percaya dari persembahan ini, ketika kami melakukan dengan sukacita dan penuh ketaatan, kami percaya kami akan menabur pada taburan yang tepat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman gereja sepekan. Yang bertugas saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Terima kasih buat firman-Nya pada ini ya. Kami sangat diberkati. Memang kita tahu nggak mudah melakukannya, tapi kita pasti bisa kalau kita mau ya. Semua kita jemaat Kristus sejati harus menjadi Kristen yang sejati. Dan semoga dan Tuhan memberkati keluarga Bapak, pelayanan Bapak dimanapun Bapak berada. Tuhan Yesus memberkati. Ada jemaat yang baru pertama kali hadir, jemaat yang setia. Tuhan berkati. Full dan PA nanti dilihat di WA group masing-masing ya. Kemudian terima kasih juga buat tim musik ya, WL singer semuanya. Tuhan berkati pelayanan ya. Selamat hari Minggu. Itu aja saya rasa ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita.
Dan berdoa Bapa, bila ada anak-anakmu yang akan mengikuti liburan, entah itu keluar kota atau kemana, Bapa berdoa Engkau yang mengaruniakan keamanan dan keselamatan, perlindungan yang sempurna daripada Engkau, sehingga menibakan kembali di rumah masing-masing nantinya dengan keselamatan dan mencetak sukacita daripada Engkau. Dipercaya sepanjang minggu libur ini, semua anak-anakmu dalam pemeliharaanmu, dalam perlindunganmu, dalam berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa buat semua ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari buka hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah dengan iman berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang akan terus menyertai dan memelihara saudara. Dan percayalah, Roh Allah atau Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara dan saya, yang akan memampukan saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.